Biasanya mari adzan kan, compok nih ke biasanya cipojen kan lu. Untuk napa nih? Saya baca nih napa dari kima masalah? Tak tahu. Mana kompol kiriman Fatihah? Pada ki. Dia ada yang diterima untuk apa ya? Rasulullah kirim Fatihah kan? Pada ki. Coba pikir nih. Pernahkah beriwayat sekali Nabi dan kula gereng? Mereka kan beragama tanpa dalil gitu, tanpa standar. Dari di masalah tak tahu. Sebelum adzan kadang nyetel kaset ayat lagi. Untuk apa aja dari dimma? Kayak noro. Maka cang coba 3N. Nengaleh, niru dan netene, niru dan nambah. Dan tidak diketok agama nih. Kata lebur gasang tero. Lebur tero. Malah coba pada istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya dengki. Apa artinya? Tak tahu. Astaghfirullah. Jangan sepora kau leda Allah. Rabbal baraya pangerana makhluk pangerana manusia. Terus akhirnya panggil pangerana. Ya Allah, ya Muhammad, ya Abu Bakri. Pangeran kan. Rabbal baraya kan dari ada. Pas atur pakai wow. Limut lakil jam'i. Ya Allah, ya Muhammad. Pangeran kan. Mun urutan dari saya baca ya ada. Coba lah pikir. Kan tak ingat. Sampai akhirnya Fatimah binti Rasul. Pangeran bini. Lagi entok dimin kentok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sehubungan sarang beredar potongan video dari salah satu tokoh kiai, saya negasakin bahwa caipon cipocian sebelum sholat sebenarnya kecukan khususan saya biasa itu buakim kalaban lafal ila hadratin Nabi Mustafa ila akhirih. Kadinto kebai masalah sehingga menimbulkan situng pertanyaan oleh Kak Dimah tikiran sebelum sholat khusus untuk Kanjeng Nabi. Kadito oleh Kak Dimah situng kelakuan. Pertanyaannya mungkin berangkat karena situng kelakuan saya Kak Dimah lo pernah ilampaakin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa masuk akin ke kategori kullu bid'atin dalalah. Nah, pada nang akhir video potongan Kak Dinto yang bersangkutan juga nyinggung masalah tikir nang sebagian pan masjid se kelaban lafal ya Allah, ya Muhammad, ya Abu Bakrin ila akhirih. Bahwa Kak Dinto cepon yang bersangkutan termasuk pangeran deka selain Allah. Karena nyebut barang selain Allah, selastaren Allah Ta'ala, sehingga dimero seke karena wow ataf. Jadi barang mau nyata fakih yang bersangkutan Kak Dinto pas otomatis pada posisinya. Iki Kak Dinto se beredar. Namun malah pembahasan kita Kak Dinto lebih saya dan lebih ringkas, maka kami merangkum menjadi 2 poin. Poin pertama, cipocian. Sebelum sholat, cukanan khususan ke Kanjeng Nabi, ila hadratin Nabi, ila akhirih. Kadinto oleh Kak Dimah. Termasuk tikir cukan akadisiator kelas sebelum sholat. Kadinto oleh Kak Dimah pancenengan ya. Kadinto poin pertama. Poin kedua, tikir kalaban lafal ya Allah, ya Muhammad, ya Abu Bakrin. Apa memang benar maknanya seperti itu? Dengan artian manabi dan kula ngatapakin Kanjeng Nabi ida ke Allah Ta'ala. Kenapa Kak Dinto artena dan kula pada nyembah ke Kanjeng Nabi gara-gara wau ataf Kak Dinto. Iki Kak Dinto saya mungkin beberapa hal saya perlu peloros ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Nyikapin dari potongan video ampun beredar di tengah-tengah masyarakat, seampuna ikutip sareng panjenengan di Puru Kak Dinto, bahwa sebelum kami membahas masalah-masalah beberapa poin inti, mungkin jadi berapa 2 poin kalau tidak salah. Sebelum kami membahas Kak Dinto, ketika ingat ben oneng bahwa oleh Kak Dima, kalimat Kak Dinto mengingatkan kami satu hal, bahwa seakan-akan biayi adillah kalaban telilna apa panjenengan pas bisa atikir ota beci pojen sebelum salat Kak Dinto. Sebelum kami membahas Kak Dinto, kami ingat satu pertanyaan yang selalu dipertanyakan oleh guru-guru kami ketika kami belajar ilmu usul, bahwa waktu berketagasan seakan-akan Kak Dinto ini kalau oleh Kak Dima nih, ini kata kenging, kami juga mempertanyakan, bahkan kami tunggu beda Kanjeng Nabi Muhammad alarang, beda situng hadis atau berdua atau satu kel hadis atau Quran sealarang bahwa Rasulullah alarang atikir sebelum apa aja. Rasulullah alarang untuk ila hadrotiin da ajunan Rasulullah. Kenapa timbul pertanyaan seperti itu? Karena ketegasan Kak Dinto ini hubungan bi hukum. Hukum Kak Dinto kita tahu dalam ilmu usul, sebelum para ulama mana khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mutakallifi. Jadi khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Baiklah iktidaan atau takhiran atau wad'an. Ini hukum. Jabuna Allah sahubungan kalaban orang-orang mukallaf kalaban manusia, baiklah iktidaan, tolaban atau tarkan. Allah Ta'ala aqimis sholah. Allah Ta'ala la taqrabuz zina. Larangan, ada ketegasan larangan. Ini kesukaan hukum. Lamirana kita jangan menghukumi atau menjadikan satu perkara kita mengambil ketegasan satu hukum tanpa landasan. Baik pakonan di dalam syariat atau belarangan. Kau tu berisitung dalil sealarang. Allah Ta'ala alarang zina, la taqrabuz zina. Allah Ta'ala juga alarang tentang tentang harum iskar, muskir, minuman keras dan semacamnya. Ajun Allah Ta'ala alarang sorosnya ngecok. Berdekat biaya itu. Ketika kita bersama mebas oleh Kak Dima, sebaliknya kami juga bertanya, apa Kanjeng Nabi Muhammad alarang? Di Kak Dinto kami tunggu, seperti halnya biasanya, insya Allah sampai laku hari kiamat kula dan tiake. Mun bedesitung hadis sealarang tentang Kak Dinto, maka kula ambo satikir. Kami berarti ada larangan dari Rasulullah. Nika mungkin situng muqaddimah yang akan kami tunggu sampai tanpa batas. Dan sebertangkutan secara khusus mun beden nas. Nas Kak Dinto benih nas tek Quran dan hadis benih. Nas secara ilmu usul malah yahtamilu ta'wil, malahu maknan wahid. Ketika beden nas tong kelelarangan karena beden haram Kak Dinto, apa tu akin dak dalil, maka kami akan sebarkan seluas-luasnya, berhentilah Anda sekalian berdoa, berzikir sebelum Anda sholat. Karena beda larangan di Rasulullah. Kami tunggu Kiai. Jadi ringkasnya saya mukaddimah Kak Dinto bahwa lo seterjena barang selo ila lampa aki Kanjeng Nabi bisa dampak haram. Lah, Kak Dinto haram Kak Dinto hukum. Wal hukm minal ahkam Kak Dinto kenapa mana khitabullah. Khitabullah. Debuna ajunan Allah Ta'ala. Pahari itu buna ajunan Allah Ta'ala dalam keluar kekuatan asyari atau bang syari. Debuna ajunan Rasulullah. Mana sekocak wajib matuliba fi'luhu tolaban jaziman. Sesuatu yang memang diperintah untuk dikerjakan secara jazim. Pasti harus, tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditinggalkan. Sebaliknya sesuatu yang haram, wal haramu matuliba tarkuhu tolaban jaziman. Ini haram. Barang sebik syariat isoro perintah. Matulib. Bersyik minal adillah. Nika
definisi hukum secara had atau takrifan secara asal. Ama nang mengingat sekadar bahwa sekocak wajib bareng wajib elakonin angki bareng se emon elakonin kencer atau mon haram bareng se mon tingkan eseksa ni kata takrif majaz bi'tibari ma sayaul bi'tibari ma sayakun. Apa dampak ketika kita melanggar atau meninggalkan sesuatu yang wajib, apa dampak ketika kita mengerjakan sesuatu yang haram, eseksa min haitsu hukmu. Ini kan mungkin muqaddimah. Kita kembali dari pertanyaan Kak Dinto, pembahasan kami tidak akan keluar dari poin. Oleh Kak Dima. Lantas kalian bersama, kalian semua oleh Kak Dima. Ki moci, ki maca istighfar, ki maca doa sebelum sholat. Mungkin salah satu riwayat dari Al-Imam Abi Daud. Saya kecukan riwayatakin sang Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Kak Dinto terangakin sabun epon ajunan Rasulullah la an aqud azkurullah ta'ala wa ukabbiruhu wa ahmaduhu wa usabbihuhu wa uhalliluhu hatta tatlu asy-syams ahabbu ilayya min an u'tiqa raqabataini min walad Ismail. Sabun epon ajunan Rasulullah wa min ba'dil asri hatta taghrub asy-syams ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'a raqabatin min walad Ismail. Kanjeng Nabi negasakin teman Rasulullah, engkau abdina lebih lebur toju sampuna salat nang sopu dari sana sopu sampai obar matahari. Lebih lebur atikir ke Allah Taala, atikir ajunan Allah, mustakbir, mustahmid, aso yakin Allah Taala, mus la ilaha illallah sampai matahari omber. Lebih keleburin ke engkau tibu epon ajunan Rasulullah etempeng amerti keakin budak dari poternah atau keturunan Nabi Allah Ismail. Betapa mol jenis hitung budak ketika akhirnya nikah napanya mana cek saking ngebed. Artinya kelakuan mol je ki bersih mol jangan boleh. Napa? Aleng ki tikir ke Allah Taala sampun bajang sopu sampai omber matahari. Keterus hadis Kak Dinto umbadil asri hatta tahrub syams, dari asar sampai sorok matahari. Lebih ekelebur ajunan Rasulullah aleng ki Kak Dinto tempat etempeng amerti kaakin budak 4 budak dari keturunan Nabi Allah Ismail. Kenapa Kak Dinto istimbat hukum dari Kak Dinto para ulama? Mu'min ba'dil asri hat ila antaghi bersyams, dari pejang asar sampai sore matahari. Niki kole kapi waktu mari asar tikir mari bejang sebelum sang maghrib hatta taghrub asy-syams, kita one waktu maghrib tadi itu akhirat sampun sorok matahari. Niki kole kapi waktu mari bejang kole sebelum bejang kole. Kami lihat di beberapa referensi sarah ikan di Imam Abi Daud Kak Dinto sebelum para ulama wahada laisa khassan min bi salatil asri wa qabl maghrib. Kak Dinto hadis bani kutu asar maghrib. Kak Dinto hadis bani namong yang terana sopu sampai ombor matahari. Tapi kali itu bekin ala umumihi yang terang bejang selain tapi umum hadis ajunan Rasulullah wantidarus shalah ba'da shalah antos bejang sampai bejang di kanjeng Nabi Muhammad kakek pola terone nggak kelakuan saya menghujur dak tusak maka betik tidak derajat isbahul wudu wa mana kasratul khuta ilal masajid membanyak tingkah dak masjid sebenarnya kecukan intidarus shalah ba'da shalah ada tek bejang ke bejang. Ketika ulama gabungakin hadis dua, kenapa? Bahwa bani namong yang tarana asar dan maghrib meloloh toju yang tarana marina pejang sampai sebelum pejang. Tapi aturan pejang selain. Laminan para ulama atau wakin nang hadis nang saran hadis-hadis Kak Dinto bahwa tikir sebelum pejang juga yang jurakin. Sini kecukan Imam Bukhari nang salah situng babul hilak wa fil masajid babul al-hilaq wal julus fil masajid. Salah satu bab di dalam kitab Sahih Bukhari ada babul hilaq, duduk melingkar di dalam masjid dan duduk secara umum di lataran masjid. Ini bab salah satu ngebab nang Sahihul Bukhari Kak Dinto. Dalam Imam Sahib Umdatul Qari dari mazhab Hanafi Kak Dinto negasakin bahwa dari Kak Dinto disebutakin yujuzu idza kana lil ilmi au dzikrin au qiraati Quran. Hadis Kak Dinto pepadu bi riwayat Imam Muslim. Imam Muslim negasakin nang Sahih Muslim terusakin ketika satu waktu baginda Rasulullah memasuki Masjid Nabawi dan itu sebelum sholat.
melihat kondisi sahabat duduk melingkar di kanan, di kiri. Rasulullah keluar, ma'arokum izin. Ma'arokum izin debon Rasulullah. Cak maturana arapa apa nama pancenan metojo ada leng-leng nak gak dinto. Imam Umdatul Qari anis batakin bahwa senika juga nang sarana Sunan Abi Dawud sebuna wa alan nas ayajlisu sufufan yantadiruna as-salata yaqra'una al-Qur'an wa yadhkuruna Allah azza wa jalla wa la yajlisuna hilaqan. Para ulama nang sarana hadis tadi itu negasakin silahkan jangan duduk berkelompok, akan tetapi duduklah secara saf. Ala ko penapa baca Quran. Zikir ke Allah Taala. Astagfirullah hal azim rabbul baraya. Silahkan baca zikir penapa apa ini. Bahkan nang dalam Umdatul Qari kadi itu terangakin diri kak dinto ekalak faidana kenging orang zikir baca Quran bahkan morok sebelum bajan ekamatakin. Sebelum bajan ia tekakin, silahkan berzikir. Jadi para ulama khususnya di Indonesia Kak Dinto mengadakan zikir sebelum sholat, bahkan aku speaker raful adzikri rafus sauti bidzikri nika lahum majal. Andi situng tempat di dalam syariat, bukan hanya mengada-ngada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nika nomor situng bahwa ekalak dari riwayat Imam Abi Dawud senika cukan riwayat istimbat para ulama nang Sahihul Bukhari dan Muslim. Nika emotin. Nika nomor situng mungkin kami tegaskan bahwa kami punya landasan para ruhur Kak Dinto. Nomor 2, nika lebih inti boleh dalam ke. Lebih inti. Salah situng hadis riwayatakin nang muqaddimana Sunan Ad-Darimi. Mungkin kami bukan Kak Dinto. Nika sabuna para ulama hadis Kak Dinto terangakin sareng sebagian otaba sebagian panberempan penapanya mana kutubul ahadits salah situ Kak Dinto Imam Ad-Daruqutni nyebutakin Ad-Daruqutni Kak Dinto isitung waktu Al-Imam Sayyidina Abi Musa Al-Ash'ari enter masjid nyepor dak terlalu Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Ternyata nengkak disa beda situng tabi'in Amr ibn Yahya mengkak kalir. Amr ibn Yahya ibn Umarah. Kami rujuk ke hadis Kak Dinto sehingga kami bukan hanya membaca sebutakin Kak Dinto ketika Sayyidina Amr ibn Yahya ibn Umar an abihi entar dalam Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Engkau antar ke masjid panjang sopu. Ternyata di masjid banyak orang atikir kelaban tasbih. Atikir kelaban tasbih api. Beda tasbih nari. Tasbih kelaban haso. Yadhkuruna Allah Ta'ala yukabbiruhu yuhalliluhu ngani kalafala. Atas bida ajunan Allah Ta'ala sebelum bajan. Sampun Kak Dinto abtin entar dalam Abdullah ibn Mas'ud, Sayyidina Abu Abdurrahman. Mamatulah. Ada entiah. Pas datang Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Ketika Sayyidina Musa mungkin boleh mau nikah anda sahadith. Qala kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qabla salatil ghadah. Sebelum sapu. Fa idza kharaja masyayna ma'ahu ila al-masjid. Faja'ana Abu fa idza kharaja masyayna ma'ahu ila al-masjid. Idan te Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan al-Imam Amr ibn Yahya. Nika tabi'in, cukan abang tabi'in Yahya bin Ma'ruf Gadinto tabi'in. Sebenarnya cukan ketika kami berjalan menuju masjid, faja'ana Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Datang Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Faqala akharaja ilaikum Abu Abdurrahman, panapa pun keluar siantos panjenengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qulna la ba'du. Punten Abu Musa Al-Ash'ari belum keluar. Fajalasna ma'ana hatta kharaja. Akhir keluar. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Kami berangkat bersama menuju masjid untuk salat subuh berjemaah. Faqala Abu Musa.
Sayyidina Abu Musa al-As'ari sanenggalen. Ya Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjidi anifan amron angkartuhu walam arah walhamdulillahi illa khairah. Abdurrahman, abdi telak perkara sekular mungkin, tapi insyaallah ini kelakuan bagus. Kelakuan bagus. Qala fama huwa? Kenapa saya tinggal panjenengan Abu Musa? Faqala in istafasatarahu. Niki mun kita udi insyaallah panjenengan ninggalin tibi deki masjid. Qala ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantadiruna shalah fi kulli halqatin rajulun wa fi aydihim hasan fayaqulun kabbiru mi'atan fayukabbiruna mi'ah fayaqulu hallilu mi'atan fayuhalliluna mi'ah wa yaqulu sabbihu mi'atan fayusabbihuna mi'ah. Qala fama qulta lahum? Jadi kulang itulah orang yang masjid tak fikir bersimpin kaki baca la ilaha illallah, kaki baca Allahu Akbar. Ni kan untuk solat. Ni ke hadis lanjut. Baba cerita hadis tadi tu, dan ini yang ditentang oleh beberapa ulama. Ala tulab fantabihu ya ikhwan. Santreh kutu orang yang tentang riwayat jalan hadis kat dinto. Baba kat dinto terangakin bahwa Sayyidina Abu Abdurrahman besar nyaman Abdullah ibnu Mas'ud kat dinto ketika masuk bi Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud pambu. Pak ambu, ni riwayat nang kat dinto. Nang Sunan Ad-Darimi tahqiq Imam Ad-Darani. Pak ambu, ketika Pak ambu kat dinto akhirnya keluar. Ini kasih terjadi nang riwayat kat dinto. Cabun para ulama istimbat nang hadis kat dinto bahwa zikir sebelum apa mana? Sebelum salat, ni mulai timin zaman tabi'in. Mulai zaman tabi'in. Bahkan para sahabat lambat menantos ajunan Rasulullah bani kalau neng Atikir, mau Al-Quran. Engki. Kenapa sih kau tu yang ngasihkan tentang riwayat Kak Dinto? Riwayat Kak Dinto, sebuna Imam Suyuti, hadal athar, anit Mas'udin yahtaju ila bayani sanadihi. Sengoca akin berkeluar. Sengoca akin berkeluar. Apa-apa? Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadah, nang babuz zuhd. Nikah aku sanad ke Imam Wa'il. Qala haula'i alladhina yaz'umuna an Abdullah kana yanha 'anil min dzikr ma jalastu Abdullah majlisan qattu illa wa dzakarallahu fihi. Jadi ditentang oleh sebagian tabi'in niki riwayat makdubah, niki riwayat ta'assa, kula seoning, kula santrena Sima keluar. Riwayat sebebe lafal sima keluar. Dan ingat hadis Kak Dinto per huruf, per kalimat. Bisa jadi lain riwayat. Bila Nabi Imam Suyuti tolong atik boleh dalam kota sana itu semua keluar karena kulang eding di pamberempan tabiin riwayat kami sedajan pada lok percaya Kak Dinto sing mau cak mau keluar si ingkar Abdullah ibn Mas'ud. Jadi pana peristiwa kami dari dua hadis tersebut telok hadis Kak Dinto bahwa atikir sebelum bajang oleh Kak Dimah oleh di hadis Rasulullah oleh di tingkatan para sahabat timin para sahabat Kak Dinto ngelakuin hal-hal semacam Kak Dinto mulai zaman tabiin atikir sebelum sholat Kak Dinto. Jadi mohon cek sampai keluarakin mereka saat tikir dari anjuran atau anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selakala lampanin oleh pemberpan sahabat Kak Dinto. Bahkan lebih dari Kak Dinto riwayat senang Sunan Darimi se hubungan guru pada situ nglafal kabiru mi'atan sabihu mi'atan berahdit nang apa nang bitonga tikir. Ben Kak Dinto anekat sabuna tabiin. Nah hadis juga banyak. Ajunan Rasulullah mangkola mi'ata marrah, mangkola mi'ata marrah. Tahdid tidak pernah apa ya tuh. Ketika maka dintok beni serupit, beni serumit, beni seselak, beni sempit tuh kalau pemikira kaum sebelah Kak dintok. Nikah mungkin sebagian riwayat yang dijadikan landasan oleh sebagian atau mayoritas para ulama Kak dintok untuk atikir. Etim pentoju hilakon ma'arokum izin Kak dintok hilak neng rota bentang nikah. Nah boleh ketika neng zaman kita pak korohun neng bisa jadi takut apa entah ada bareng saya. Wilah kami bukan hanya berlandasan itu, hadis yang kami pegang. Hadis Rasulullah yang kami jadikan landasan. Sehingga silahkan berzikir sebelum melaksanakan sholat. Karena itu memang lalampa mulai zaman sahabat dan tabi'in. Bismillah. Jadi sampuna penjelasan panjang lebar ki guru pada beberapa hal bahwa banyak memang ulama ngalalakin termasuk dari peserah dari Sahib Umdatul Qari Al-Ainain. Iki cukenan sarana Abi Daud ban
riwayat dari Imam Muslim segak lima mesti tanggapin sarang Imam Nawawi karena Imam Nawawi kedua sarah Imam Muslim. Makanya pertanyaan berikutnya Kiai, mereka ngalalakin gak ngaramakin? Mereka dari pihak sebelah ngaramakin gak dinto? Kenapa landes? Kenapa keng pola negara-negara situng riwayat hadis berbunyi kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar? Kenapa gak dinto? Makanya gak dinto pertama. Nomor dua, ben atas landasan otabe dasar kenapa mereka gak dinto mengharamakin hal-hal menurut kami justru halal. Kenapa lah karena poinah napa ki landasan mereka nih hadis nih ketok otabe beda hadis lain otabe paham iki kati kenapa? Jadi kami ingat dekat kelompok yang punya pemikiran seperti itu, semua hal yang tidak dikerjakan oleh baginda Rasulullah adalah bid'ah. Semua hal yang tidak ada contoh di zaman baginda Rasulullah adalah kelakuan yang tidak bisa dilakukan oleh kita sekarang. Nikah kami lihat mereka agak dinto ben abtina juga mendengar dari beberapa guru-guru kami di Mekah Al-Mukarramah. Tebu nggak nikah? Kaki pikir. Orang yang sandi pikiran nggak ria. Mohon maaf istilah kami mereka kaum Wahabi. Karena yang memang menganut pikiran seperti ini, nikah awal semua publikasi yakin secara rata Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga nisbat dari kami, dari kita, kami katakan mereka kelompok Wahabiyah. Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka kak itu terkait nang situng hadis tak berdua. Ngani kebunan. Imma kullu bid'atin dolalah hadis nikah. Sehingga mereka mau hujur saja hukum-hukum selain. Oh ada zaman Rasulullah. Mengocak Sayyidina. Sampai ke nikah la ilaha illallah. Sampai ke nikah. Hadis nomor 2 melolo. Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad. Nikah dalil wal wahabi. Kalau dalil kedua kali itu orang selain bisa jadi ikafirakin. Orang selain bid'akin. Kelakuan saada zaman Rasulullah rosak api. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sesempit itulah, sekaku itulah mereka berpikir. Emotin. Ketika kita bicara memang benar. Landasan yang mereka atur, yang mereka pegang, saya tekuk nak segelar ada boleh. Kullu bid'atin dolalah. Semua hal yang bid'ah. Lah, ketika kita membahas kullu bid'atin dolalah, maka kita harus merujuk ke kitab lughat. Sehingga paham, mohon maaf itu bukan bahasa Madura. Kami memahami Quran dan hadis bukan hanya lafal dan tarjemah. Nang hadis nang Quran dan hadis mohon maaf nih itu bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu punya aturan, punya dalalah, andik sampungan yang antara lafal ke lafal, andik makna, lafal bermakna, andik mana hakikat, andik mana majazi, mantuk mafhum mukhalafa isyara ima ben semacam khos muqayyad dan seterusnya. Jadi kami memahami hadis dan Quran bukan hanya teks dan terjemahnya, bukan hanya lafal dan terjemahnya. Ini secara tekstual. Bukan. Jadi kami memahami Kak Dinto melewat kenapa? Ilmu usul tafsir dan ilmu usul fiqh sehingga keluar hukumnya banyak di ulama peres. Mutin, kenapa talafal al-bid'ah? Bid'ah Kak Dinto ini sudah beberapa kali kami terangkan. Bid'ah Kak Dinto bareng selo ilakonin sarang ajunan Rasulullah. Ini bid'ah. Sedangkan lafal kul dalam ilmu usul, ini salah satu kalimat sa faidah ada ke umum. Kullun, jami'un, jami' al-kul, man, ban semacam. Nikah faedah ada umum. Kalau benar di arti kullu bid'atin dolalah. Nikah secara dohir lafal umum. Para ulama memahami nas Al-Quran dan hadis Kak Dinto, pandang salah situ dari haifiyah umum ban khusus. Kemudian ketika kita membaca situng lafal, nikah tolong cek paspor sokor iterapakin oleh bid'ah ada zaman Rasulullah. Lo coba kita pahami secara ilmu usul. Kita yang taksimat arba'ah Kak Dinto. Jadi hadis kullu bid'atin dolalah Kak Dinto bisa kita taksim jadi 4. Imma amun baqin ala umumihi.
lafal gak dinto nas atau lafal Al-Quran atau hadis nika anu cun umum bekin ala umumihi tep dalam karam dalam keumuman nah lo khos sama sekali ada sempilan masuk kulle skapin soto jena afrod paham afrod soto aja pencile paham secara individual capok soto aja nika bekin ala umumihi ingat apa teman Allah Ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir nika amun bekin ala umumihi coba najuna Allah Ta'ala innallaha alimum bidatis sudur artinya apa sih rapain laki bini ati ramba artinya apa sih rapain artinya hewan sekapina korkian dia sudur Allah Ta'ala oni dan innallaha ala kulli syai'in qadir pana apa-apain silakan lemu ta'ala ke sifat kudrat ajunan Allah ada barang lo kebesaran di ajunan Allah ni kebekin ala umumi soto jana afur de capuk soto aja capuk tuh nomor 2 kadang lafal ni ke khos pencilan-pencilan selain individu-individu selain lo cakup kalau mau cak ja zaidun zaidun melolo ke amar bakar make bermenus sana lo capuk cukup zaidun huwa ni ke khosnya mana berdua saya nomor telok cara memahami nas kak ditok banyak namun kak ditok salah satu yang wajib kita lalui ketika kita memahami Al-Quran dan hadis sehingga kalau tempungan kalau benas-nas lain saya nomor telok kak ditok istilah ulama amun urida bihil khusus lafal umum tapi bi ulama masuk akin mahmilakin pekolakin sahabat ada mana khos benar banyak salah situng tabun ajunan Allah Ta'ala alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum Allah Ta'ala alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum nika alladzina qala lahumun nas annas adin to lafal umum salah ma'rifat masuk alif lam annas salah situng lafal satu ma'rifat dalam ilmu usul dalam lafal satu tu ke am dalam usul ketika masuk alif lam al-insan sekap ini capok az-zakirun sedang az-zakirun ini capok senek juga annas capok tapi nek cak maknain mono sekap pina alladzina qala lahumun nas annas ketok besirah nika Nuaim ibn Mas'ud al-Asja'i si maksud situ goreng am urida bihil khusus paham gay tentang tengah ke ano je wa kullu syai'in halikun qad khassasu umumahu fatub lima qad dakhasu mas'alana mungkin jadi lafal umum enggak ditok kita terangkan dulu secara kerangka jadi lafal beda am bekin ala umumi beda penapanya mana beda khos beda boleh sama mana am urida bihil khusus innan nasa qad jama'u lahum annas yang nomor 2 enggak ditok ni Abu Sufyan bani Rasul lain Abu Sufyan ben kelompok ni menolok nika am urida bihil khusus maksudnya ke orang lain pada pencilan tertentu saya maksud tertentu bada amun maksus lafal umum etorot dalam keumuman nah jadi sama umum maksusun minhul ba'du tapi lo tepen keumuman sebagian sepencilan kullu bid'atin dolalah lafal umum kullu bid'atin semua perkara yang tidak dikerjakan yang tidak ada di zaman Rasulullah dolalah adalah kesesatan adalah sesuatu bid'ah semua perkara yang tidak ada di zaman baginda Rasulullah dan tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah itu adalah sesuatu yang bid'ah ini kemaknaan hadis lah ulama ketika memaham hak dinto ni kalau ambil lo pasti kalah secara umum atau orang Wahabi secara tekstual maka setelah ini capok baik gelap masalah ukhrawiyah atau masalah dunyawiyah kau tu capok karena gelap kullu bid'atin semua perkara yang bid'ah make gelenut make mobil make speaker make masjid arang poreng enggak zaman makin jadi percuma mak keluar hadis kak dinto man ahdatsa fi amrina walaysa minna fa huwa raddun karena min amrina aja mungkin mungkin ilakar tadi min amrina enggak ditok kami bahas nanti. Jadi kullu bid'atin dolalah gak dinto ketika kila umum maka lo capok serapina maka ulama tadi yakin aku yakin abada yakin ilmu khusus
nang ilmu usul kocak mukhassis takhsis ben kata syai banyak bahwa nang ilmu usul kak dinto lafal-lafal umum takhsis termasuk kak dinto kullu bid'atin dolalah mahsusun minhul ba'duh dengan beberapa dalil keluar sebagian lo masuk ada umum kullu bid'atin dolalah dengan beberapa dalil ajunan ngajing Nabi man sanna sunnatan hasanah man sanna sunnatan sayyi'ah pasal orang yang sebaik-baik kelakuan bagus tantuna ada zaman ajunan Rasulullah di kanjeng Nabi Muhammad ya alam termasuk nika emotin mun hadis kak dinto kullu bid'atin dolalah ipo umumah ada dalih kan di panjenengan kenapa nomor situng san masalah dunyawiyah me yo yakin punten mun mobil lo ana karena kak dinto masalah dunyawiyah katanya umum sedangkan umum di dalam masalah adillah kak dinto mencakup semua individu. Panjenengan keluar masalah dunyawiyah harus berlandaskan dengan dalil. Kecuali ya toren mungkin kalau kun kaum Wahabi kadin to aku onta tapi ya toren al-amru fihi sa'ah. Jadi kotuh ada dalil oh ini perkara dunyawiyah. Enggak apa-apa. Nah, Kanjeng Nabi atau buahin kullu bid'ah. Kullu bid'atin dolalah. Benar panjenengan hai yang bersangkutan atau secara umum ketika Rasulullah berada di atas mimbar mengatakan kullu bid'atin dolalah itu umum pas natek panjenengan punten-punten tretan nika masalah dunyawiyah lo masuk beungeula hayalakin Rasulullah khutbah panjenengan sehingga ada masalah dunyawiyah lo masuk ada umum betul Rasulullah kullu bid'atin dolalah menurut para ulama ngasteteh kullu bid'atin dolalah ceumakin dak setujuan perkara tapi yuk kita ikuti anjuran ulama sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah ketika masih mempunyai landasan dalil secara umum maka gelak benih termasuk ke bid'ah gak dinto mun nek umum akinah mohon tanggapan kenapa mereka di Masjidil Haram tahajud bersama secara rutin ke atas tanggal malam 21 Ramadan. Rasulullah mohon maaf tidak ada satu hadis potongan yang menegaskan ketika Rasulullah setelah melaksanakan tarawih tahajud di malam harinya. Tidak ada. Napa orang samil jaran satu sen buka dintok reng norah gelenung reng norah ke kapi Masjidil Haram. Sini kecukan Ramadan enggak nambah. Salatul qiyam rahimakumullah, salatul janazati rahimakumullah. Kema berisitung hadis ketika berjenazah sahabat toju natu pas anida tak ada. Itu tidak ada di zaman Rasulullah berarti itu bid'ah menurut kaidah panjenengan. Termasuk panapanya mana ngatamahi Quran di Masjidil Haram ha. Hikadim Rasulullah ngatamahin Quran termasuk tarawih. Opunten negangan Quran saya bentagul bener Quran ah. Nih kasih ada di zaman Rasulullah menurut pendapat kok iduna panjenengan. Kenapa Rasulullah atarawi ngatamahi Al-Quran? Beda. Ada. Berarti bid'ah. Bid'ah apa? Pendapat mereka. Barang seada zaman Rasulullah. Termasuk penapanya mana doa kunut bahkan nangis ada. Nangis. Imam. Ketika kami kunut sunat subuh ditentang itu bid'ah. Kenapa yang di Ramadan? Semasjidil Haram. Panapa nikela aku Nabi Rasulullah. Beda di Nabi. Hah? Doa khutmul Quran ngakui konot. Jadi ngasih termasuk mungkin lah kala mencangkila sayyidina ada nikah imbuan lafal. Tolong natut ingat tengah apa tawafan. Pak ambur yang ngadunga tawaf kapi. Allahumma inna hadal baita baituka. Napa ba dengan kanjeng Nabi sabit mas nak dinto. Kanjeng Nabi nama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bainal maqamain yang terna maqam hijr yamani ban hijr aswad ha. Kak dinto, jadi doa tawaf tolong buang tapi karena Kak dinto ada zaman Rasulullah. Saya rasa nanggung jawab Kak dinto. Saya rasa bisa nanggung jawab Kak dinto. Jadi opuntan nika kan beda di kelakuan sahabat ya. Saya bahas boleh benar sahabat. Kelakuan seada zaman Rasulullah menurut definisi para bid'ah bareng selo elang panen ajunan Rasulullah. Milih Kak dinto Sayyidina Umar ketika istimror berjemaah nang pejang napanya mana tarawih. Ini salah satu kami yang meminta untuk dipertanggungjawabkan dan kesebersangkutan nggak dinto. Kenapa? Anaknya pas berjemaah. Rasulullah berjamaah hanya 3 malam. Bahkan tidak akhir. Kina akhir kanjeng Nabi. Inilah akhfa alaikum maka alayya makanukum. Temu Rasulullah. Tapi anak pas ben malam berjemaah.
Kula tanya, beda hadis kanjing Nabi selama apa? Sasang bulan, sang kali Ramadan, kanjing Nabi tarawih 30 malam? Ada. Ini lagu bid'ah panjenengan. Bid'ah apa lo bid'ah gelung? Bid'ah. Mana Kula tanya bid'ah apa lo bid'ah? bid'ah. Nah, si wajah bid'ah bareng sira lakonin. Kanjeng Nabi. Kanjing Nabi tarawih namung 3 malam. Malam. Berarti mun terus sampai 30 malam? Bid'ah. Kullu bid'atin dollar. Kullu dolaratin fi. Berapa orang sih masuk neraka bisa sampai anda berkoide konyol yang agak dinto. Mirana Sayyidina Umar ketika zaman Sayyidina Umar kumpulkan para sahabat sacil pencil, pai petarawi, laki polong laki, bini polong bini bi Sayyidina Umar, pas Sayyidina Umar keluar di masjid patabu, nikmatul bid'atu hadi. Aduh, kus kelakuan bid'ah. Berarti bid'ah la yabqa ala umumihi. Bid'ah bukan semuanya bid'ah itu diharamkan. Ada beberapa bid'ah yang memang di Imam Syafi'i bagi berempat di sana. Ini keberangkat dari tabur Sayyidina Umar. Bahkan riwayat Imam Bukhari ketika terjadi peperangan sebanyak situ para sahabat tadi itu ahli Quran. Sayyidina Umar matur dari Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar entar dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nikah tentara dari para ulama alim Quran kapi afal situ. Patabuna Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, wa inni la'ara an tajma'al Qur'an. Tori pepolong Quran. Takut ada orang kalau PKP deki. Nah, patabuna Sayyidina Abu Bakar, qala Abu Bakrin, qultu li Umar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh Umar, pada ram makula ala kopereng, selok teman elakon Rasulullah. Nah, artinya bid'ah. Mapolong Quran dadi situng ke kitab. Zaman kanjeng Nabi ya tulis, tapi apa pencil, botoh, kaju, kolek. Bisa Umar suruh bolong, pesitu ngak dinto. Terus Abu Bakar, aduh, darah mau kula salah kau dan selalu lakukan ajunan Rasulullah. Terus Abu Bakar, ini kan Sahihul Bukhari, kitab nomor 2 marin Al-Quran. Faqala Umar, huwa wallahi khairun. Sayyidina Abu Bakar, ini kan ada zaman kanjeng Nabi demi Allah ini bagus. Sayyidina Umar paling giro kan. Silakanlah paling giro na para sahabat. Pernah panjenengan ada lebih giro tebang Sayyidina Umar? Falam yazal Umar, kata Sayyidina Abu Bakar, falam yazal Umar yuraji'uni fihi hatta sharahallahu lidzalika sadri. Sayyidina Umar tak buang entar ke tempat abdina yuraji'uni toreh pepolong Quran sampai Allah taala muka katikula akhirnya pepolong di zaman Sayyidina Abu Bakar si pertama. Deki nomor 2 di zaman Sayyidina Uthman. Nika salah situng penapanya mana bahwa mun nika bekin ala umumihi pas ipu umum nika perempegan rosak setuju kelakuan hancur kapi babe. Milana ngastete emo datang gabawan cenengan salah situng hadis yang mereka usung nggak dinto man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu. Asli enggak? Fa huwa raddun. Barang siapa pasti apain? Sabai kebaik dalam agama Islam. Barang sebenarnya agama. Sesuatu yang bukan terjadi, sesuatu yang bukan agama, mereka jadikan agama, fahuwa raddun, maka sesuatu itu akan tertolak, dilarang, ditolak di dalam agama. Emotin, milana pencelen hukum bani karokun secara lafal bentek. Itulah rahasia pondok pesantren menekankan gelak para santri untuk belajar ilmu nahwu, husnus siyawah dalam balaghah, semua alat untuk kita pahami karena saya ajar gelenon nika beni bahasa kelis ke nika beni bahasa gelam pe sebora lah beni cak matura nika cak Arab andi kaidah. Coba kita lihat man ahdatsa fi amrina hada ma nika umum lah laisa minhu, sesuatu yang bukan agama, tidak ada naungan hukum di dalam agama. Pai kekebai sampai apa jeung duhur 5 rakaat. Sampai apa asa awajib akina pasa elain Ramadan. Malaysa minhu. Tapi coba kita di dalam usul punya pemahaman mafhum mukhalafah. Coba balik. Man ahdatsa fi amrina hada ma minhu wa minhu fa huwa maqbul. Pasir orang sabai kebai dalam kemah huwa minhu. Barang nggak dinto ada zaman Rasulullah tapi termasuk agama, maka barang gelak makbul. Nika mafhum mukhalafah. Nah, nika sejalan mafhum mukhalafah kalaban hadis Rasulullah man sanna sunnatan hasanah atau sayyi'ah. Tetilok bertempungan kita oneng bahwa ma huwa minhu
minna kuat perang saya maksud dalam agama mohon maaf benar cacat sekali tekstual antara Quran dan hadis terlalu kaku kiai, terlalu kaku Anda hidup dengan pedoman seperti itu, mohon maaf. Tidak ramah. Coba lihatlah bahwa nang Quran hadis kak dinto bermafhum. Lamba emot riwayat Sayyidina Abu Daud, Sayyidina Imam Tirmidzi, termasuk juga diceritakan sama Imam Ahmad, Imam Tabarani dalam kitab Mu'jamah, Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, seneka juga Masanid, Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Ibnu Abi Syaibah, Musnad. Citung cerita ajunan Rasulullah ketika mengutus Sayyidina Mu'ad, da Yaman. Sebagian riwayat ajunan Kanjeng Nabi beri baba Sayyidina Mu'ad beri atas. Ketika agak dintok kenapa mana ajunan Kanjeng Nabi Muhammad mereksanin dari Sayyidina Mu'ad kaifa tabdi idza uridu ilaika laka qadaun. Umar panjenengan Mu'ad panjenengan ngakui hukum pana apa panjenengan pereksanin bi orang. Temun Sayyidina Mu'ad qala aqdi bi kitabillah, Quran Kanjeng Nabi. Ketika Al-Quran haramakin maka hukum haram. Ketika Al-Quran gila larang maka gila hukum larang. Temun Kanjeng Nabi Muhammad qala fa illam tajid fi kitabillah, ternyata kejadian yang terjadi di tempat kamu itu ternyata tidak disebut dalam Al-Quran. Tidak ada. Ada dalam Al-Quran. Baji tabung saya bahas. Beda. Tak ada. Hah? Tak ada. Makmum masbuk beda. Tak ada. Muafiq. Tak ada. Ada. Pas oleh Kak Dim panjenengan Sidna Mu'ad, tabun Sidna Mu'ad qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iki tabuna ajunan Kanjeng Nabi hadis. Kanjeng Nabi Muhammad tabu qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah. Mu'ad, mun ternyata panjenengan sing ngokong gila nang Quran tak ada, nang hadis tak ada, panapa sih lakon panjenengan? Qala astahidu ra'yi wala alu. Kanjeng Nabi kula ijtihad. Kula ijtihad. Kita diatur dalam ilmu usul cara beristihad. Menikor sokor kutu alandasan Quran dan hadis istimbat makna. Niki istihad. On kak ditok kuial, on kak ditok idofan muka nakira ma'rifat, on kak ditok khos, nang kak ditok am. Perus lebat ilmu usul keluar hukum seneberna. Niki Islam. Menikor sokor secara tekstual. Mela Nabi Imam Syahidul Mihrab, Syekh Masyayikhina Ramadan Al-Buti disebutakin dalam kitab Al-Madhabiyah. Al-Madhabiyah, kitab yang menentang orang yang tidak mau bermadhab. Islam bukan hanya tekstual Quran dan hadis, lafal dan makna benar. Mau nikai paksa akinah, silahkan taruh Al-Quran dan Sahih Bukhari dan Muslim di dalam masjid. Mau ada orang yang tanya, kak buka TV. Pasceling Islam ingat napa ingat nikat carana. Quran hadis, milana emod tabuna Syekhuna Syekh Tariq Sardar, Dr. Tariq Sardar gak dinto atau buakin. Lil asap sangat memprihatinkan. Zaman makin gak dinto semampu atau yang berani bicara tentang agama semua lapisan masyarakat. Gelanun selalu sanggup apa entah agama. Selalu paham nih apa entah Quran bi hadis, apa entah tauhid, apa entah dakwah tauhid, apa entah salah. Padahal mereka tidak punya bekal. Tapi Khalid coba lihat di fan-fan yang lain di selain pelajaran agama, fisika, nang tibiyah kedokteran, biologi, nang astronomi, mereka lo bengalah bentah. Kule nggak ada sih, kakek bentah, timbak langsung ke kakek. Tapi lil asaf sangat prihatinkan pakir agama zaman akhir beda. Sehingga orang masuk tapi campur yang antara ulama ben orang se lo orang bekal ben semacam. Itu yang harus kita pikirkan. Pancenang lo kira bengal apa entah tibih, apa entah tibian, kedokteran pun sampai lo andi landasan paham tentang asatan punta al-qanun anding Ibnu Sina ben aturan-aturan seedar. Mau dipaksa akhirnya sampai lo neng kaidah tibih berapa orang semati suntik sampai. Bahkan kulo yang baca nikah konun fitip, oh tampilan nikah, pai terabaki na, mate, kotu takhusus, kotu ahli na, negarin to, panapanya mana Sayyidina Mu'ad kula istihad Kanjeng Nabi, keluar pamberempan istihad para ulama, melana ngastete yang terakhir mungkin kami tekankan Kak Dinto, ketika kita bicara tentang kullu bid'atin dolalah, nikah mesti para ulama asampuan saya kenal dengan ilmu usul, kalau ilmu qawaid saya juga masalah tark. Itu para ulama at-tarku laisa hujjatan fi syariah. Ini ma'ruf tabuan itu bahwa sesuatu yang ditinggal oleh baginda Rasulullah bukan dalil di dalam syariat. Dalam masalah maknawiyah, barang ada ikhlas dalil. Makdum, syekh makdum, tapi paksa untuk tadi adillah.
Sedangkan nanti lah kak dinto kutu hukum kak dinto kutu tabu kutu khitabullah kutu khitab. Sedang khitab kak dinto apa hukum khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Apa dalilah? Ada zaman kanjeng Nabi Muhammad. Pakai pulpen nggak nih? Kata ada zaman kanjeng Nabi. Oh punten gaya ini kak. Biaya dillah. Jadi nang masalah tarkat dinto bi ulama itu subhanallah. Kanjeng Nabi kak dinto kadang atingkel dek kasitung kelakuan ni ketepun ulama alasnya salah situng takut fardu aki ke umat. Anak kanjeng Nabi ni kebeni pas berarti itu seharam pun lo elakon Rasulullah. Kanjeng Nabi lo alako gila khosyitu antufradu alaikum fatakjazu disebut di Rasulullah. Kenapa? Istimrar berjemaah. Jadi mohon maaf kami meskipun tahu bahwa itu pada hakikatnya bid'ah, tapi itu adalah bid'ah yang makhsusun minhul ba'du. Tidak apa-apa, silahkan kerjakan berjemaah sampai akhir malam bulan Ramadan. Kenapa? Karena kanjeng Nabi selok berjemaah kak dinto khasyata an tufrada alaikum. Takut bi kanjeng Nabi bi Allah taala fardu akin dekik kaki lo kuat. Engki mun panjenengan Allah alam mungkin dalil kenapa ke? Mohon maaf jangan berdalil khasyatu an tufrada alaikum karena panjenengannya berkaidah tidak ada kullu bid'atin umum amun baqin ala mumuhi. Tuh. Nomor 2 kata kanjeng Nabi tinggal kelakuan rahmatan di ummatihi. Kanjeng Nabi ini sar ke umatnya. Kenapa? Laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwaki inda kulli wudu'in. Sebenarnya riwayat. Saking kok ini sar ke kaki. Ini kanjeng Nabi rahmah. Kadang kanjeng Nabi Muhammad kadang tu tinggal kenapa nyamana cecak segala malelok melarat, malelok sakit. Benar namung rahmat dari kanjeng Nabi dan umat. Tapi umat malelok berat. Terus kanjeng Nabi afdalus siyamu Daud. Ya sumu yauman wa yuftiru yauman. Kula tanya apa baris tong riwayat kanjeng Nabi ngelaksanakin saum siam Daud selama odi. Kanjeng Nabi makin apa seduguk muka nak nih kah? Berarti umbado ada yang lakukan ngak itu berarti alaku badan selo lakonin kanjeng Nabi. Berarti apa bid'ah? Mun bid'ah dolah. Mun dalalo bin. Orang yang apa sedaud silahkan Anda disiapkan nerakanya oleh Allah. Kenapa? Rasulullah lo ngelakonin. Oh punten kanjeng Nabi kan ada bu afdalut siyam. Kulo apa tak anehkan? Tekain sampai definisi pertama ketika mendefinisikan bid'ah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Enggak dintok masalah. Paham ya? Jadi kullu bid'atin. Afdhalus siyam siyamu Daud. Nikah kanjeng Nabi lo alakoh. Nikah rahmatan li ummatihi. Benih pas berarti haram. Seterakhir nikah sebalik Masya Allah. Rasulullah lo ngelakonin. Sebuna para ulama. Tarokahu. Tarkuhu lil majal li ummatihi lil istihad. Baginda Rasulullah tidak membahas, baginda Rasulullah tidak membaca, baginda Rasulullah tidak mengejarkan, hanya memberi kesempatan bagi umatnya untuk beristihad. Karena kalau minta hadis rukun apa aja, baca kanjeng Nabi arkanus sholat di sabat asyara. Ada. Pelan kutub sita. Wala kutub sita. Musa masanid ada. Musannafat ada. Kadang tak istimbat. Berarti ada arkanus sholat. Berarti menurut kaidah mereka bid'ah. Si masa orang wahib over tapi kan itu beda. Jadi tolong memahami nas dengan berseperti itu. Jadi arkanus shalah, furudul wudu, furudul ghusli, semua kak dinto istimbat para ulama berangkat dari istihad, berangkat dari hadis Imam Abi Dawud as-sahidu ra'i wala adu tabul sidra mu'ad. Rasulullah lo bahas benek yang lo oning. Hasya wa kalla. Rasulullah lo atabu tentang fardhu wudu benek yang lo oning. Tapi kanjeng Nabi atingkal untuk umat para ulama tanpa menegasakin lebat kutubul fiqh. Ini kan pentingnya kita bermadhab nengkak dintok salah situ alasa para ulama. Itu mungkin poin pertama dari mana oleh kaimah benar pelandasah kita bukan hanya tentang hadis Quran tekstual, tapi kita lebih lengkap karena Islam lo secopek kak dintok. Terakhir neng poin pertama, tolong pahami tentang dakwah Al-Quran dan hadis. Bahwa memahami Quran dan hadis secara tekstual, seneka juga dakwah yang digencar-gencarkan sekarang cukuplah Quran dan hadis, itu pada hakikatnya pemisah antara ulama dan umat. Jauhi dakwah kak dinto. Yang digembor-gemborkan apa? Dakwah tauhid. Ayo tauhid. Tapi ngasih tidak setuju para ikhwan. Bahaya pemikiran kak dinto bisa menyesatkan orang, bahkan bisa mengkafirkan orang. Milana cecak segala masyhur indana kak dinto masyhur oleh timen kita waktu berada di Timur Tengah. Enggak kan jangan simatuhum tetegar mereka kak dinto napa? Tidak
membid'ahkan. Ikhtilaf, mereka tidak mau sejalan. Iktina, mereka londek tentang. Londek lo bisa. Jadi 3I lah. Si artinya segala mereka gak dinto membid'ahkan orang, 3M manda kita. Mereka juga punya 3M, membid'ahkan. Ini emotif. Terus ikhtilaf ini kalau bisa ada GM bahasa kita gak dinto. Mereka membedakan dirinya dengan orang lain. Yang beda dengan pikiran mereka bid'ah. Yang ketiga mereka gak dinto menentang. 3M untuk mereka.